أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي فرض علينا صيام رمضان. Segala puji bagi Allah yang mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Dompet sehat, Bu? Alhamdulillah. Para asatiz yang saya muliakan, para guru kami, para pengurus masjid, para orang tua kami, ayah bunda, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, insyaallah kita yang berhadir dalam kesempatan ini menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampaikan syukur yang mendalam kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampaikan salawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita istiqamah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sahimin was-saimat yang dimuliakan Allah. Baru saja kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kata Nabi, man shalla subha fi jamaah, barang siapa orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, samalah ia seperti orang yang salat malam penuh. Tak bisa kita melaksanakan salat semalaman penuh, maka dengan datangnya kita ke masjid salat subuh berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala yang sama. Setelah salat pula kita berzikir bersama. Banyak orang ragu dia berzikir nih, tak mau berzikir. Apakah kemudian tak ada dalilnya itu dalam Al-Quran, Ustaz? Ada. Saya bacakan dalilnya. Apa kata Allah? Fa'idha qadaitumus shalah. Saya tak mengajari, mengingatkan. Fa'idha qadaitumus shalah, kalau kalian selesai melaksanakan salat, kata Allah, fadhkurullah, maka langsung berzikir. Ini dalilnya. Bagi yang ditanya, yang ragu, ini saya sampaikan dalilnya. Fa'idha qadaitumus shalah, kalau kalian selesai melaksanakan salat, fadhkurullah, maka langsunglah berzikir, kata Allah. Orang yang mengkaji bahasa Arab, fa ini disebut dengan harfu atfin. Apa harfu atfin itu, Ustaz? Huruf yang menggabungkan dua peristiwa secara berlangsung tanpa jeda. Itu dia harfu atfin itu. Maka selesai kita salat, langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa? Berdoa bersama. Nabi berdoa, maka disebutkan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata, silah, senjata orang yang beriman. Maka kalau ada masalah dalam kehidupan ini, berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah. Ini banyak orang ada masalahnya, dia curhat di media sosial. Sibuk betul Allah baca status kita itu. Jadi meminta kepada Allah. Nabi Ayub diberikan Allah ujian kepada dia luar biasa. Berdoa dia, da'a rabbah, meminta kepada Allah. Nabi Yunus, tahu ibu Nabi Yunus, dimasukkan dia ke dalam perut ikan paus. Fada'a rabbahu fi zulumat, berdoa dia kepada Allah, dikeluarkan. Nabi Zakaria lama diberikan Allah keturunan, berdoa kepada Allah, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Nabi berdoa. Ini banyak kita tak mau berdoa bersama. Pas ditanya kenapa bapak tak berdoa, doa yang kemarin aja belum
makbul Ustaz katanya. La haula wala quwwata illa billah. Maka sama-sama kita berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi? Seorang yang berdoa memanjatkan doanya kepada Allah ada 3 kemungkinan. Ini kalau kita berdoa kepada Allah ada 3 kemungkinan. Apa yang pertama? Ayyu'ajjila, Allah langsung segerakan kabulkan doanya. Itu yang pertama. Atau pilihan yang kedua, ayyudakhira fil akhirah, Allah tabungkan, simpan, berikan nanti di akhirat. Atau pilihan yang ketiga, ayyusadrifa anhu min kulli su', dengan doanya Allah jauhkan dia dari segala mara bahaya. Jadi jangan ragu, apakah kemudian tak makbul doa saya itu Ustaz? Nah, kita lihatlah salah satu dari yang 3 ini. Kalau tak segera dikabulkan, di akhirat nanti diberikan Allah. Kalau juga tidak di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari mara bahaya. Para orang tua kami yang dimuliakan Allah, insyaallah sambil kita beriktikaf, yang belum niat iktikaf silahkan dipasang. Ini pahalanya besar. Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Karena sepakat para ulama, lama pun kita duduk di rumah di masjid ini, kalau tak ada niat iktikaf tak dapat pahalanya. Maka niat itu menjadi rukun yang pertama. Maka yang belum berniat tadi kita minta insyaallah supaya memasang niat iktikaf. Sambil kita beriktikaf insyaallah, Al-Fakir izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Ini saya bawa kitab, judulnya, tema yang mau kita bahas ini insyaallah tentang salatul aidain, salat Id. Itu gajinya. Saya baca, nanti saya jelaskan. Setelah itu yang mau bertanya silahkan ditanyakan. Bisa saya jawab alhamdulillah, tak bisa nanti di sini ada Bu Yoroni, beliau guru saya juga. Jadi sambil kita berdiskusi. Bapak Ibu para orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini kitab fikih 4 mazhab. Dia 5 jilid. Ini pada halaman 270. Judulnya Mabahith, pembahasan tentang salatul Idain, salat 2 hari raya, salat Id. Banyak orang ketika salat 5 waktu susah bagi dia. Salat Jumat berat bagi dia. Tapi kalau salat Id ini insyaallah semua kita ramai, karena dia adalah bagian dari syiar. Maka ini penting kita kaji, walaupun tak secara sempurna nanti saya sampaikan. Tentu ada kekurangan sana sini, maka kita baca secara perlahan-lahan. Insyaallah kapan kita Idul Fitri ayahanda? Hari Senin ya, 1 Syawal. Ini kita kaji secara bersama-sama. Apa yang mau kita pelajari di sini? Kata beliau, yata'allaqu bi salatil idaini mabahith. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama, hukmuha, hukumnya. Apalagi waqtuha, waktunya. Kemudian dalilu masyhuriyatiha, dalilnya. Kaifiyatuha, tata caranya. Hukmul jamaah, khamisuha, ahkamul khutbah, dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan salat Idul Fitri atau juga Idul Adha. Bapak Ibu para orang tua kami yang dimuliakan Allah. Pertama, kita awali dari hukmu salatil Idain. Hukum salat Idul Fitri. Apa hukum salat Idul Fitri ini, Bu? Kita lihat. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan hiya sunnatun muakkadah. Salat Idul Fitri ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Di atas sunnah sedikit. Sunnah tetapi ada penguatan. Sunnah muakkadah likulli may yu'ammiru bis shalah. Bagi siapa saja yang wajib bagi dia untuk salat. Wa tusannu jamaah, dan dianjurkan melaksanakannya berjamaah. Jadi kalau ditanya boleh tidak salat Idul Fitri itu sendiri? Boleh, tak ada masalah. Silahkan.
Karena hukum sholat berjamaah itu sholat sunnah. Sholat Idul Fitri berjamaah itu ternyata hukumnya adalah sunnah, maka tak ada masalah. Bagaimana menurut Imam Malik? Kata beliau, sama, hiya sunnatun muakkadah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya juga sunnah muakkadah. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Jadi yang paling senior itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Apa kata Imam Malik? Salatul Idaini wajibah. Salat Idul Fitri itu hukumnya adalah wajib. Gitu kata beliau. Salat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya adalah wajib. Bapak Ibu para orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi clear masalah hukumnya. Begitulah Imam Madhab memberikan komentar atau pendapat tentang hukum salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Yang kedua, dalilu masyru'iyyati salatin idain. Apa dalilnya? Apa dalil disyariatkan salat Idul Fitri, Idul Adha ini? Syuri'at fi sanatil ula minal hijrah. Jadi salat Idul Fitri ini disyariatkan pada tahun pertama Hijriah, sebagaimana yang datang dalam riwayat Anas. Qala, dia berkata, apa kata beliau? Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima ini artinya wasala, sampai, tiba. Di mana dia tiba? Madinah, di kota Madinah. Sampai Nabi di kota Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima. Penduduk Madinah pada hari itu punya 2 hari yal'abuna fihima, untuk bermain-main. Faqala, kemudian Nabi bertanya, ma hadzanil yaumani, apa maksud dari 2 hari ini? Ini Nabi sampai, dia tanya, apa maksudnya 2 hari ini? Qalu, kemudian penduduk Madinah saat itu menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kami biasanya mengadakan permainan fil jahiliyah di 2 hari ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdalakuma khairan minhuma. Sesungguhnya Allah sudah mengganti yang lebih baik dari itu. Apa dia? Yaumul Adha wa Yaumul Fitri. Jadi yang 2 hari tadi diganti Allah dengan salat hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Jadi kalau ditanya apa dalilnya Ustaz? Ini dia dalilnya. Hadis yang datang dari sahabat Nabi Anas. Begitulah Rasulullah SAW memberikan dalil tentang dianjurkannya untuk melaksanakan salat Id. Kemudian setelah itu kaifiyatu salatil Idaini. Bagaimana tata cara salat Idul Fitri, Idul Adha? Ini saya tak mengajari para orang tua kami di sini. Saya bacakan saja bagaimana tata caranya. Bagaimana tata cara melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha? Asy-Syafi'iyyah qalu, dalam mazhab Syafi'i kata beliau yang pertama adalah ayyanwiya 'inda ada'i kulli minas shalah. Pertama sebelum salat itu pasang niat dulu. Apa niatnya, Bu? Usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ayyanwiya 'inda ada'i kulli minas shalah. Dia pasang dulu niat. Dengan apa dia pasang? Biqalbih. Dia pasang di dalam hatinya. Jadi dalam mazhab Syafi'i niat itu disebutkan adalah di dalam hati dan dia pas ketika takbiratul ihram. Begitu dia sebutkan.
ketika takbiratul ihram. Jadi Bapak Ibu nih mau sholat, mau takbir, Allahu Akbar. Jadi niat itu dipasang dari A sampai bar. Allahu Akbar. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena niat dalam sholat itu menurut beliau adalah al-muqaranah. Apa maksud muqaranah itu, Ustaz? Muqaranah itu artinya sejalan antara takbir dengan niat. Jadi yang bermazhab Syafi'i mestinya begitu di acara praktek sholatnya. Makanya kalau kita lihat imam-imam yang mengamalkan mazhab Syafi'i biasanya takbirnya lebih panjang dia, lebih panjang sedikit karena niatnya di situ. Ayyanwi 'inda ada'i kulli min as-salati biqalbih. Dia jalankanlah niat itu dari A sampai bar. Berbeda dengan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Ada perbedaan. Apa kata beliau? Menurut Imam Hanafi, Maliki dan Hambali, niat itu adalah beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Itu bedanya. Beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Saya tak mendatangkan sesuatu yang baru di sini. Ini kita kaji, ada kitabnya. Jadi kalau kita lihat contohnya Imam Sudais, tahu Bapak Ibu Imam Sudais? Imam Sudais ini imam besar, imam senior Masjidil Haram. Cobalah lihat ketika beliau di televisi atau langsung, seolah-olah dia begitu duduk staw, luruskan saf, Allahu Akbar, langsung dia. Apakah dia tidak berniat? Dia berniat. Kapan niatnya, Ustaz? Beberapa saat sebelum takbiratul ihram. Karena Imam Sudais itu mazhabnya Hambali. Kita simpulkan sedikit masalah niat ini supaya taranju. Mau berniat ketika beberapa saat sebelum takbiratul ihram sah, bagus, boleh. Mau berniat ketika takbiratul ihram juga boleh. Yang tak boleh mana, Ustaz? Allahu Akbar, barulah muncul niat. Dia selesai takbir. Ini sholat Idul Fitri atau sholat duha, itu tak boleh. Jadi dua-duanya silahkan. Biqalbih katanya, di dalam hati. Boleh tidak kita ucapkan, kita lafazkan niat itu? Bagaimana penjelasan ulama di sini? Ada Bapak Ibu yang melafazkan niat sholat. Usolli fardhu subhi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ada ya Anda? Bagaimana Imam Mazhab melihat ini? Kata Imam Mazhab, mestinya niat itu adalah di dalam hati, tak perlu dilafazkan. Kenapa? Karena niat itu adalah pekerjaan hati. Buka kitab nanti namanya untuk menguatkan hal ini. Ada kitab namanya Al-Ashbah wan Nazair. Kitab ini dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, meninggal tahun 911. Apa kata beliau? Mahallun niyah al-qalbu. Tempat niat itu adalah di dalam hati. Niat itu adalah amalan hati, bukan amalan lisan. Tapi kata para ulama, boleh bagi kita melafazkan niat dalam salat dengan syarat lidaf'il waswasah. Apa lidaf'il waswasah, Ustaz? Untuk menolak keraguan-raguan. Ada orang ragu dia, kalau tak dilafazkan niatnya tak dapat sholatnya. Ada orang sebelum sholat dia mau ngobrol dengan teman sebelahnya. Ada orang sebelum sholat angkat telepon. Ada sebelum sholat dia baca WA. Ragu dalam hati. Bagi orang yang ada ragu dalam hatinya, boleh bagi dia melafazkan niat. Namun secara umum niat itu mestinya adalah di dalam hati. Jelas Bapak Ibu? Jadi tak ada masalah. Jangan kita ribut masalah yang melafazkan niat dengan yang tidak. Saya ingin memperkuat saja di sini. Jadi dua-duanya boleh. Bapak iftitah. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, Bapak Ibu baca doa iftitah tidak? Kapan dibaca? Sebelum takbir atau setelah takbir pertama atau sebelum takbir yang 7? Jumhur mengatakan
dibaca dia sebelum takbir yang 7. Sebelum takbir yang 7. Allahu Akbar. Bacalah iftitah. Apa bacaan iftitahnya Ustaz? Yang biasa Bapak baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang baca itu lanjut. Ada orang dia baca iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Saudara-saudara kita yang Muhammadiyah biasanya banyak menggunakan ini, menterjemah ini. Silahkan, ada masalah. Ada pula orang baca iftitahnya Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Hadis riwayat Muslim. Silahkan, tak ada masalah. Yang penting jangan sampai tinggal bacaan atau doa iftitahnya. Jadi suatu ketika begini ayah bunda, Nabi ketika memimpin sholat, ini Nabi memimpin sholat, ada sahabat yang membaca doa iftitah di belakang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia baca itu. Setelah itu kemudian setelah sholat Nabi tanya, manil qail? Siapa yang baca Allah Akbar kabira tadi? Ini pemuda ini gentleman dia. Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abawabus sama. Allah bukakan pintu langit karena bacaan doa iftitahmu. Allah bukakan pintu langit karena bacaan doa iftitahmu. Maka mendengar hal ini, kebetulan di situ ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab ini anaknya Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Semenjak saya mendengar Nabi mengatakan ini, saya tak pernah meninggalkan bacaan iftitah. Hadis sahih. Semenjak saya mendengarkan Nabi mengatakan ini, saya tak pernah meninggalkan bacaan iftitah. Maka silahkan kita baca, jangan bertengkar. Di sebelah kanan NU dia baca Allahu Akbar kabira, sebelah kiri Muhammadiyah dia baca Allahumma ba'id, di tengah preman baru taubat. Bingung dia, ini apa sebenarnya bacaan iftitahnya katanya. Dua-duanya boleh. Doa iftitah itu banyak bacaannya. Silakan, yang penting jangan sampai tinggal. Takbir, niat, takbir sudah, iftitah setelah itu apa? Ada khusus dalam salat Idul Fitri atau Idul Adha ini ditambahkan namanya takbir zawaid. Takbir tambahan pada rakaat pertama adalah sab'u takbiratin. Sab'u 7 takbiratin, takbir 7 kali takbir. Jadi pada setelah selesai dari baca iftitah, ada namanya takbir zawaid. Kita tambahkan pada rakaat firraqatil ula. Pada rakaat pertama itu adalah 7 kali. Setelah itu bagaimana? Setelah takbir 7 kali tadi, yarfa'u yadayhi ila hazwil mankibaini fi kulli takbiratin. Dijelaskan di sini, silahkan setelah itu angkat tangan sampai mana batasnya. Biasanya Bapak Ibu angkat tangannya sampai mana batasnya? Telinga kalian. Ila hazwil mankibaini 2. Pendapat pertama, angkat tangan sejajar dengan telinga. Mohon izin. Tadi setelah ini takbir itu angkat tangan sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Satu lagi dia sebutkan ila hazwil mankibain. Mankibain itu artinya adalah bahu, sejajar dengan bahu. Jadi dua-duanya boleh. Sampai telinga boleh, sampai bahu boleh. Allahu Akbar. Cuman bagi yang perempuan, bagi ibunda kami, dalam fikih dijelaskan lebih tertutup lebih baik. Apa maksud lebih tertutup lebih baik, Ustaz? Perempuan sampai bahu lebih afdal.
lebih bagus. Tapi kalau ada perempuan diangkat sampai telinganya tak ada masalah, selama jangan sampai membuka auratnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yustahabbu an yaqula fi hadzal fasli sirran. Tadi antara takbir itu ada kalimat yang dibaca. Apa kalimat yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Ini zikir juga nih. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, Allahu akbar. Ini kita baca jahar atau sir. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan wa yustahabbu an yaqula fi hadzal fasli sirran. Dia dibaca sir kecuali imam. Imam dia dianjurkan karena dia memimpin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apalagi wa yusannu an yad'a yumnahu ala yusrahu tahta sadri baina kulli takbiratain. Setelah takbir tadi, letaklah tangan ini, tangan kanan ini letak di atas tangan kiri, tahta sadrihi baina kulli takbiratain, di bawah. Dan di mana ibu letak tangan biasanya? Di antara dada dan pusar. Dalam madhab Syafi'i, tangan itu diletak bainas sadri was surrah, di antara dada dan pusar. Ini dada, ini pusar. Yang tak ada pusarnya agak-agak. Mana tahu? Ini kalau dalam fikih begitu dia. Ini saya dada, ini pusar. Letak di sini. Dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Maliki di mana Ustaz? Maliki ala surrah, ada di atas surrah pusar, ada surrah pas di atas pusar. Dia letak di sini dalam mazhab Maliki. Kemudian Hanafi dan Hambali, kata beliau, tangan ini tadi diletak tahta surrah, tahta di bawah surrah pusar, tahta surrah di bawah pusar. Allahu akbar. Rasa-rasanya malas betul bapak di sholat. Malas. Kebetulan mazhab dia Hanafi. Tengoklah, saya punya kawan dari Turki kuliah. Rata-rata mereka letak cara tangannya. Ada mau ditanya Pak tentang tangan ini. Di mana Bu? Siapa yang letak di sini Bu? Itu katanya. Ditunjuk. Apa namanya Bu? Saya tak menyalahkan. Bagaimana yang letak di sini Ustaz? Saya sampaikan ini. Ada namanya Syekh Nasiruddin Albani. Pernah ibu dengar nama ini? Syekh Nasiruddin Albani. Beliau menulis kitab namanya Sifat Salat Nabi. Kata beliau, tangan tu diletak ala sadri, ala sadri, ala di atas sadrul dada, ala sadri di atas dada. Jadi yang letak di sini pendapat tadilah Nasiruddin Albani. Boleh tidak orang letak tangannya di sini? Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Mengikut pendapat Nasiruddin Albani tadi. Cuman kita yang umum kita letaklah pula di sini. Silahkan. Nanti ada lagi pendapat lain, dia letak di sini di atas jantung liha yang berdetak ini. Ada riwayatnya kalau kita lihat Ibnu Khuzaimah, dia letak di sini. Ini jantung berdetak sebelah kiri di sini. Ada lagi orang dosen saya di Al-Azhar, dosen senior, namanya Profesor Dr. Ahmad Thoha Rayyan, pakar mazhab Maliki guru besar. Beliau lepas lagi tak bersedekap. Allahu Akbar. Mungkin kalau di tempat kita sesat nih, tapi beliau tidak. Masalah meletak tangan itu fleksibel, selama ada dalilnya, ada riwayatnya silakan. Cuman kita yang biasa kita letak di sini. Saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita taklah dalam beribadah ini menyalahkan satu dengan yang lain. Sebisa mungkin jangan. Karena tujuan kita sama-sama baik, sama-sama ingin beribadah. Jadi yang mau meletak di antara dada dan pusar silahkan.
mau meletak di tempat yang lain itu silahkan. Kenapa ini disampaikan? Supaya kita tak mudah menyalahkan orang lain. Itu saja. Supaya kita tak mudah menyalahkan orang lain. Dalam beramal kita ambil satu. Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi dia letak di sini, Bapak Ibu selama ini letak di sini antara dada dan pusar, maka selanjutnya letak di sini. Jangan pula tadi letak di sini, habis ini belajar ada riwayatnya pindah dia Allahu Akbar ke atas. Itu yang tak boleh. Pindah-pindah itu aja. Jadi ibunda kalau tadi ibu bilang ada yang letak di sini, itu riwayatnya. Ada namanya Nasiruddin Al-Albani. Begitu Bu. Jadi tak ada masalah. Kita lanjut nih. Sampai mana tadi ya? Oh ya, meletakkan tangan. Jadi meletak tangan itu fleksibel, itu silahkan. Tapi kalau kita bisa mungkin letak di antara dada dan pusatnya. Wa yazidu fi rak'ati tsaniyah. Ini setelah tangan ini normal salat. Bangkit pada rakaat kedua, yazidu fi rak'ati tsaniyah. Bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Tambahkan pada rakaat kedua ba'da takbiratil qiyam, setelah bangkit dari sujud, berapa kali takbir? Khamsa takbiratin. Khamsun 5 kali takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia. Apa surah yang kita baca Ustaz? Ini dia jelaskan ya. Wa yusannu, disunnahkan ayyaqra'ah. Ini mungkin buat imam ya, atau kita yang salat sendiri. Wa yusannu ayyuqra'a, disunnahkan membaca ayyaqra'a ba'da al-Fatihah. Disunnahkan membaca setelah Fatihah fi rak'atil ula, pada rakaat pertama. Apa yang kita baca? Surah Qaf. Tahu Ibu surah Qaf? Qaf wal Qur'anil Majid. Apa lagi dan Ustaz? Saya minta apa? Kalau tak hafal surah Qaf apa Ustaz? Awil A'la, surah Al-A'la. Tahu Ibu surah Al-A'la? Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi, dan sebagainya. Atau ini ditakhir, pilihan. Atau tak juga hafal itu, bacalah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Cuman sebelum ini pastikan Ibu lancar. Nanti putar-putar di situ. Wa fi tsaniyah, pada rakaat kedua, ini ada anjurannya. Pada rakaat kedua dianjurkan membaca surah Al-Qamar. Hafal surah Al-Qamar ya? Tak hafal surah Al-Qamar atau Al-Ghashiyah. Tahu Ibu surah Al-Ghashiyah? Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kalau juga tak hafal, boleh dibaca surah Al-Ikhlas. Langsung lebar senyum Ibu tuh. Ternyata ada Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalau Ibu berjamaah tak ada masalah. Itu tugas imam. Bisa kita tadi. Tak singkat lainnya. Apalagi setelah itu. Sunnahul Id, disunnahkan. Apa antara sunnah salat Id itu? Pertama al-khutbatani, khutbah. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau ada tak khutbah sah juga, tapi sunnah hukumnya ya. Wa qad taqaddama bainahuma. Wa minha, di antara sunnahnya ayyundaba li mustami' khutbatan idaini, dianjurkan kita untuk mendengar khutbah Idul Fitri. Jadi mohon maaf, ini karena syiar sekali setahun sholat ini, maka perempuan yang mohon maaf yang tak sholat, yang haid, boleh bagi dia datang. Silahkan, karena ini syiar. Apa gunanya?
untuk mendengarkan khutbah. Dia tidak ikut sholat. Nanti ibu bawa sebanyak-banyaknya rombongan di sini. Di masjid ini Ustaz, di lapangan. Itu dia. Silahkan, tak ada masalah. Dianjurkan tak ikut sholat. Tapi pula kalau di lapangan janganlah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini ada orang sekali setahun pula mungkin dia sholat. Begitu nyampe di lapangan, usolli sunnah dan tahiyatul masjid. Mana ada sholat sunnah tahiyatul masjid di lapangan? Sholat sunnah tahiyatul masjid itu tahiyah penghormatan masjid, ya masjid. Tahiyatul masjid itu hanya ada dilakukan ketika kita di masjid. Begitu dia. Apalagi yang dianjurkan, yang disunnahkan, wa yundabu ihya'u lailatul idaini, dianjurkan disunnahkan menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha. Bagaimana cara menghidupkannya? Min zikrin, berzikir. Jadi takbir kita, yang kita perdengarkan atau yang kita baca di Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah, amat sangat dianjurkan. Zikir tuh. Apalagi wasalah, memperbanyak salat. Silakan. Apalagi Ustaz, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Apa kata Nabi? Man ahya lailatal fitri, siapa orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, wa lailatal adha, menghidupkan malam Idul Adha, muhtasiban, hanya mengharap ridho dari Allah, lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub, hatinya tidak akan pernah mati pada saat nanti hati orang mati. Allah hidupkan. Maka ketika ketika ada waktu diberikan kepada kita, ini bisa kita jaga. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Bagaimana lagi? Wa yuhsalul ihya bi salatil isya, kita hidupkan yang jarang ke masjid, datanglah ke masjid salat isya malam subuh. Wasubhu fi jamaah, datanglah salat subuh berjamaah dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Apalagi Ustaz anjurannya, sunnahnya al-ghusl, wa yundabu aidan al-ghuslu. Sunnah sebelum salat Idul Fitri itu adalah al-ghuslu. Apa al-ghuslu? Artinya adalah mandi. Sunnah hukumnya. Bittifaqi thalathatin min al-a'immah. Sepakat 3 mazhab di sini. Apalagi yang dianjurkan? Kalau dipotong-potong gini aja. Wa yundabu at-tatayyub, memakai wangi-wangian. Wa tazyinu yaumil Id, memakai wangi-wangian. Rasulullah itu sebelum dia ke masjid salat, istri beliau yang paling sering memberikan dia wangian parfum itulah namanya Aisyah. Setiap mau salat. Bapak kapan terakhir dikasih ibu wangi-wangian, Pak? Itu kapan ibu kasih? Nabi sebelum berangkatnya disemprotkan sama Ibunda Aisyah. Jangan sampai bapak mencari Aisyah yang kedua. Apalagi yang dianjurkan? Yundabu, dianjurkan juga ayyal basa rijal wan nisa ahsana ma ladaihi min thiyab. Dianjurkan memakai pakaian yang paling terbaik. Pakaian yang terbaik itu adalah pakaian yang berwarna putih. Maka datang ke masjid salat Id dianjurkan memakai pakaian putih. Kenapa demikian? Karena kain kafan itu berwarna putih. Orang kalau memakai pakaian putih, ingat dia kematian. Semakin banyak orang mengingat kematian, maka akan semakin banyak pula lah persiapan dia untuk mengingat Allah. Itu hikmahnya. Makanya yang memakai pakaian putih dianjurkan salat Idul Fitri. Apalagi setelah itu, wa yundabu ayyakula qabla khurujih, dianjurkan sebelum ke masjid itu makan sedikit. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha tak dianjurkan, ada namanya imsak. Jadi sebelum azan subuh itu makan sedikit atau minum. Setelah itu berangkat ke masjid. Idul Adha berangkat ke masjid, jangan ada lagi makan kalau sudah azan. Gitu sunnahnya.
Makanya setelah sholat Idul Adha baru kemudian kita menyembelih. Tapi kalau sholat Idul Fitri sebelum kita sholat itu berangkat dianjurkan dulu untuk makan tamaran, kurma atau roti-rotian dan lain sebagainya. Syekh memotong rambut dan lain sebagainya. Apalagi sunnahnya, liman jaa ilal musalla min tariqin aw yarji'a min ukhra. Datang bapak ibu ke masjid ini, masuk dari pintu sini, dari jalan sini, pulang dianjurkan jalan dari pintu yang lain. Itu sunnahnya. Apa maksudnya itu Ustaz? Hikmahnya supaya lebih banyak kita bertemu dengan orang lain. Itu saja. Susah kita Ustaz. Entah mana lagi. Tempat ya. Nanti kalau saya salah mohon diluruskan ya, ada beliau ini. Al-makanul ladzi tu'addi fihi salatul Id. Tempat dilaksanakan salat Idul Adha atau Idul Fitri. Dalam mazhab Syafi'i, fi'luha bil masjid afdal li syarafihi. Melaksanakannya di masjid itu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i afdal, lebih baik di masjid. Kenapa? Li syarafihi, karena kemuliaannya. Illa li uzrin, kecuali ada uzur. Apa uzurnya? Kadhiqihi. Diqun artinya sempit. Ini masjid kita ini berapa ukurannya? 14 kali 14 ya. 15 kali 15. Ini yang sholat kita biasa ini udah penuh. Tapi kan ada orang tak pernah sholat kecuali sholat Id ini. Datang dia ramai. Karena tak muat, maka dianjurkan kita melaksanakannya di lapangan, tanah lapang. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Jadi Nabi dulu jangan kita bayangkan di Masjid Nabawi itu seperti sekarang. Tidak, masa Nabi kecil Masjid Nabawi itu. Bapak Ibu kan kesannya luas, paling besar, luar biasa. Dulu kecil, tanahnya pun, lantainya pun tanah zaman Nabi. Sehingga memang Nabi karena kecil tempatnya, kata Nabi lebih afdal kita di lapangan. Itu alasannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi mau ditanya Bapak Ibu? Al-adzan wal iqamah ghairu masyru'ain li salatil Id. Ada saya tambahkan di tulisannya. Tak ada salat sunnah qabliyah atau ba'diyah, salat Idul Fitri, Idul Adha ini. Tak ada salat sunnah qabliyah atau ba'diyah. Sebagaimana tak ada salat tahiyatul masjid di lapangan. Itu kata kunci, saya potong saja. Jadi jangan begitu datang kita usolli sunnatan mau qabliyah, bagaimana dia sini? Ada qabliyah, ada ba'diyah. Enggak usah dilakukan. Bagaimana azan dan iqamah? Al-adzan wal iqamah ghairu masyru'ain li salatil Id. Azan iqamah tak dianjurkan untuk salat Idul Fitri, Idul Adha. Walakin yusannu ay yunadi, tapi disunnahkan untuk diucapkan biqaul as-salatu jami'ah. Tak perlu pakai azan. Tak perlu pakai azan, tak perlu pakai iqamah. Apa yang disunnahkan? As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Itu dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa mau ditanya lagi, Pak? Silakan Bunda. Mendengar, Bu? Orang yang masuk salat Idul Fitri, Idul Adha itu udah sangat keterlaluan ya. Tidak tahu saya gimana bilang. Bagi zakat. Iya. Bagaimana yang masuk nih? Kalau ketinggalan tambahlah. Kalau tinggal 1 rakaat tambah, berdiri seperti biasa. Begitu aja nih, sama dengan sholat-sholat sebelumnya. Tambah takbirnya, takbir sendiri. Bangkit dari rakaat untuk rakaat kedua, tambah 5 kali takbir.
Begitu dia Bu. Tapi jangan sampailah saya tak ingin saya bahas ini masuk salat Idul Fitri Idul Adha ini masuk malu kita. Terakhir masalah takbir setelah takbir apa namanya takbir itu ya? Sebentar. Ini dia Allahu Akbar bacaan takbir Allahu Akbar. Ini ada perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan mulai takbir nih? Salat Idul Fitri takbirnya diawali pada malam hari raya Idul Fitri hingga imam naik mimbar. Sampai situ batasnya. Jadi katakanlah ini hari Ahad, insya Allah kita nanti hari Senin salat Idul Fitrinya. Jadi malam Senin itu begitu diumumkan besok 1 Syawal langsung dianjurkan memperbanyak bacaan takbir. Sampai kapan? Sampai khatib naik mimbar. Setelah itu ada takbir lagi. Tapi berbeda dengan salat Idul Adha. Salat Idul Adha takbir itu diawali pada malam hari raya Idul Adha hingga akhir hari raya Tasyrik. Tasyrik itu apa? 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Jadi kalau hari Senin itu 10, berarti Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Kamis. Begitu mau masuk waktu maghrib habis takbir. Artinya bedanya tadi kalau Idul Fitri hanya sampai imam naik ke mimbar, tapi Idul Adha ditambahkan sunnahnya dianjurkan 13 sampai 13 Dzulhijjah. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa yang mudah karena waktu terbatas. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ud'u Allah wa antum muqinina bil ijabah. Meminta kepada Allah, kita yakin doa kita diijabah oleh Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا. Duhai ya Allah, di bulan yang berkah ini ya Allah, kami memohon kepadamu antaghfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah, jadikan kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami arhamar rahim. Warhamhuma, kalau seandainya mereka telah tiada ya Allah, jadikanlah kubur mereka menjadi salah satu taman dari taman surgamu ya Allah. Tempatkan mereka di surgamu ya Allah. Izinkan kami nanti untuk bertemu dengan orang tua kami ya arhamar rahimin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan kami semua dalam menghadapi sakaratil maut. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Wal afwa 'indal hisab. Maafkan amal kami nanti ketika dihitung ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan. Berkahi kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Berkahi pasangan hidup kami ya Allah. Berkahi anak keturunan kami ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Berkahi jamaah kami ini ya Allah. Berkahi masyarakat kami ya Allah. Berkahi negara yang kami cintai ini ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. Rabbana zalamna, kami banyak berbuat zalim ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampunkan dosa kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami kebaikan ketika di dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, berikan pula kebaikan kepada kami ketika kami nanti di akhirat. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Wa qina adzabal qubur, jauhkan kami dari siksa kuburmu ya Allah. Wa qina adzabal mahsyar, jauhkan kami dari fitnah mahsyarmu ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.